Bukan. Ban mobil kalau gembos gimana? Enak enggak bawaannya? Naik motor kalau gembos, beliau gampang jatuh. Kita juga begitu. Iman kita itu nggak pernah diproses. Bangun masjid, bukan itu buahnya iman. Sholat, itu buahnya iman. Kalau kita ingat sejarah, maka sebenarnya kita bukan meniru Rasulullahnya, tapi proses awal Rasulullah itu apa? Jadi Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, turun perintah Isra Mi'raj setelah 10-12 tahun di masa kerasulan. Yang pertama, dari Allah apa yang diajarkan? Ihsan dulu. Setelah itu apa? Iman dikuatkan. Setelah 10 tahun, 12 tahun, turun perintah Isra Mi'raj sholat. Maka ketika para sahabat sudah dengan keimanannya dia kuat, karena dia jadidu imanakum, utuhkan dia imannya kuat. Ketika turun perintah sholat, sami'na wa ata'na. Kita terlahir dari keluarga Islam. Iman kita belum pernah terproses. Makanya ketika kita sodakoh, ya ria. Ketika kita infak, ya ujub. Ini yang kotor itu. Kita selama ini membersihkan dohir, batin kita nggak pernah dibersihkan. Manusia itu ada dua, ada dohir, ada batin. Selama ini kita fokus mikirkan dohirnya kita, batinnya nggak pernah diberi makan. Maka dzikir hofi yang diajarkan, hidupkan mulai sekarang. Terus, tapi lidahnya jangan ikut bergerak, nggak boleh. Karena kalau dia lisannya bergerak, dia memanggil Allah. Tapi kalau berzikir dalam hati, dia bersama Allah. Beda, derajatnya beda. Nah, zikir selama ini, zikir lisan yang kita baca, itu nggak pernah digurui. Hasilnya apa? Pahala. Tapi tidak meningkatkan darajat di sisi Allah. Tapi setelah diajarkan tadi, diajari kalimat tauhid, ditanamkan ke dalam dada, dia menghujam akarnya ke bumi, langitnya sampai ke atas. Itu baru fadilahnya bisa kita dapatkan. Makanya mulai sekarang habis sholat sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kolbunya harus hidup juga. Dohirnya dia memanggil Allah, kolbunya bersama Allah. Dua-duanya. Karena manusia masuklah Islam secara kafah, menyeluruh, lahir dan batin. Selama ini dohirnya aja yang kita pikirkan itu. Inilah yang abadi, yang mau kembali ke Allah ini. Bahwa aku tiupkan sebagian ruhku kepada. Nah ini yang mau kembali. Irji'i ila rabbika radiyyan mardiyyan fatulifi. Ridho, alatnya ridho ini. Kalau kita nggak bersama Allah, nggak bisa kita ridho, kurang terus. Siapa yang bisa menyempurnakan kita? Allah. Siapa yang mencukupi kita? Allah juga, bukan kita. Setan terus membuat kita kurang dan was-was, merasa tidak puas. Itu kerjaannya setan itu. Kita mau ditarik kok ke jahanam itu sama setan itu. Bersumpah, akan aku hancurkan anak cucu Adam itu, akan aku seret semua ke neraka. Ibadahnya kita sudah bagus, bukan nggak bagus, tapi rapuh. Ibarat rumah, kalau pondasi nggak bagus, gampang roboh. Makanya jadidu, utuhkan dengan memperbanyak la ilaha illallah. Itu alat mengutuhkan iman. Makanya saya ulangi, bangun masjid, infak, sodako itu sebenarnya buahnya iman. Tanpa iman dia riya, dia sombong, dia ujub, banyak ibadahnya dan gak manfaat, akhirnya habis sia-sia. Dia dipuji di mata manusia, hina di hadapan Allah. Tapi dengan zikir dalam hati, ketika ada riya muncul, oh ingat Allah, oh iya ini dari Allah, oh ini hidayah Allah, oh ini kemurahan Allah. Itu manfaatnya. Jadi biar ibadah kita sedikit, aman. Ibadahnya banyak,
ujub, ria, percuma. Sombong aja nggak berhak kok masuk surga. Setitik ada kesombongan kata Allah, aku haramkan dia masuk surgaku. Ya Pak, gimana ngilangkan sombong itu? Dekati Allah dengan zikir. Allah yang menghilangkan kesombongan itu. Bukan kamu itu karena aku. Bukan kamu karena hidayahku. Bukan kamu karena kemurahanku. Allah ada di sini. Itu manfaatnya. Terus kalau mau husuk, gimana kalau hatinya nggak tentram? Makanya ciptakan husuk sebelum sholat. Biasakan zikir kepada Allah sebelum sholat. Tinggal nambah gerakan. Allah, ini sudah hidup. Pemerintahnya aqimus sholatu lidzikri, kok dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi kita sholat ingat apa faktanya? Gugur wajib, di akhirat gak dapat apa-apa. Makanya jadi kami ini ingin berbagi. Karena waktu itu sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? 1 hari jam akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Sama niku Tuhan. Jadi 1 hari di akhirat 1000 tahun hidup di dunia. Kalau dikomparasi 1 jam setengah akhirat sama dengan hidup kita di dunia 62 tahun setengah. Lalu kayak saya usia 50 lah, kurang jam, kurang berapa menit. Nah, apa yang kita cari? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu yang saya persiapkan. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu toh. Sehingga nasa terbiasa dengan la ilaha illallah, jannah tanpa hisab. Karena di sana kehidupan itu abadi. Ribuan tahun, jutaan, triliunan tahun, sepanjang masa. Maka manfaatkan dunia ini untuk sesungguhnya aku hidupkan, kata Allah, tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kita diciptakan untuk ibadah. Tapi pertanyaan saya, kita hidup itu pernah enggak berpikir bahwa kita diciptakan untuk ibadah? Enggak. Cari dunia, cari jabatan, cari popularitas, bertolak belakang dengan maunya Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembali, ayo kembali, kata Allah gitu. Bagaimana agar bisa kembali? Ini yang di dalam cukup itu kecil, tapi 1 miliar tidak ada 1 rupiah tidak jadi 1 miliar. Tanpa yang di dalam gak sempurna. Itu. Jadi tinggal diamankan. Ini ada bukunya, nanti biar dibagikan. Tapi fotokopian saya gak bawa yang aslinya. Harusnya ada aslinya. Tinggal nanti habis sholat tinggal dibaca aja. Sholawat pada Rasulullah, istighfar 3 kali. Fatihah pada Rasulullah, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, ilahi, sudah dibilang ilmu. Nah, kok cik mudah ya? Nah, memang Allah buat yang mudah pada kita yang mempersulit. Tidak menambah kebaikan Quran di tangan orang-orang yang zalim, kata Allah, melainkan kerugian. Makanya yang kita kejar jangan ilmunya dulu, imannya dulu, takwanya dulu, itu kita cari. Kalau kau mengamalkan apa yang kau ketahui, kata Allah, aku yang akan menambah. Allah sendiri menambah nanti itu. Kita enggak, ilmu dibanyain, imannya melempem. Kita tahu menggaibah itu dosa, tapi kenapa masih kita lakukan? Kita tahu berbohong itu dosa, kenapa masih kita lakukan? Korupsi, kenapa? Gak punya kekuatan, gak mampu. La haula. Dekati Allah yang maha kuat sehingga kita punya kemampuan. Nah, terus yang lain lagi, materi. Nah, ini kalau nggak materi, barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan mendatangkan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Nah, kenapa kok nggak takwa yang dikejar? Kenapa kok dunia yang dicari?
Bukan nggak boleh. Takwa, utamakan akhiratmu, jangan kamu lupakan dunia. Lah kita ndak mengutamakan dunia, akhiratnya ben-ben aja. Bareng nasa, ya Allah kembalikan sak menit, ya Allah bisa biar berbuat baik. Wis kaset. Kadung istri kok terus Pak. Isra Mi'raj dibenturkan kepalanya, jadi lagi sampai pecah benturkan terus gitu. Peristiwa Isra Mi'raj itu. Makanya Rasulullah diturunkan ke dunia itu untuk biar kita sadar. Sayyidina Ali aja bertanya, Sayyidina Abu Bakar bertanya, tokoh dunia Imam Al-Ghazali bertanya tentang zikir ini, membersihkan hati itu loh. Sampai kepilengan itu ceritanya Imam Al-Ghazali itu sebagai penasihat raja, dosen di berbagai universitas pada zamannya. Dia kebingungan, aku kok bisa ini. Akhirnya mendapatkan pembelajaran zikir untuk membersihkan hati. Dia naik ke menara, baru keluar kitab Ihya Ulumuddin. Baru menjadi orang yang hebat. Dulu ilmunya hebat, takwanya belum. Nah kita kejar itu, kejar takwa. Sehingga janji Allah kalau bertakwa, kesulitan kita Allah berikan jalan keluar. Dalam hal apa? Kerjaan iya, keluarga iya, anak iya, semuanya nanti Allah yang kerja. Selama ini kita mengandalkan otak gitu. Andalkan ini, merasa hebat, merasa mampu, merasa sugih, merasa pinter, habis gitu, tersiksa. Mulai sekarang ayo kita mengandalkan Allah dengan jalan zikir, baru Allah ikut serta membantu kita, menurunkan bala tentaranya, malaikat-malaikat Allah. Dan perlu diingat, setan itu gak kerja sendiri gitu. Misalnya ada satu setan menggoda jenengan, ngajak bola nih Pak, 2, 3 sampai hancur. Sesungguhnya la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Barang siapa masuk dalam bentengku, dia aman dari azabku. Masuk ke situ. Makanya amalia dzikir ini luar biasa, dzikir la ilaha illallah itu. Dengan la ilaha illallah Allah tegakkan di langit itu. Walaupun enggak ada penopangnya itu. Itu mungkin. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tentang dzikir.